Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tip bagaimana cara membuat pupuk organik cair ZPT, kemudian fungisida. Jadi kalau misalnya kita hobi untuk tanam tanaman di rumah, jadi kita bikin yang organik, kita bisa bikin sendiri obat organiknya, ZPT, POC, kemudian fungisida untuk hama-hama. Jadi bisa kita bikin dari limbah yang ada di sekitar kita ataupun di rumah kita. Yang utamanya adalah ini adalah E4, bisa digunakan M11 ataupun menggunakan Yakult. Kemudian ini untuk hormon ZPT, mengandung sitokinin, ini untuk pertumbuhan akar dan daun. Kemudian ini bisa tambahkan daun pepaya, tembakau, ataupun yang mempunyai rasa yang tinggi seperti untuk fungisidanya. Ini untuk fungisida bisa gunakan yang rasanya kuat seperti daun pandan. Ini daun pandan, kemudian rasa kita daun tembakau ataupun kecubung yang memabukkan, itu bisa dijadikan fungisida alami. Jadi intinya untuk fungisida alami itu mempunyai rasa yang kuat. Kalau rasa yang kuat seperti daun pepaya, daun sirsa, ataupun cabai, itu untuk rasa. Kemudian aroma kita bisa gunakan daun pandan, kemudian daun sirih, daun jahe, daun jeruk, ataupun daun cendana ataupun kedikir. Ini kita gunakan daun pandan kalau tidak ada daun sirih yang biasa untuk ini. Kemudian yang rasa ini kita gunakan daun pepaya, bisa juga menggunakan daun buah cabai begitu. Dan memabukkan bisa gunakan tembakau, karena kita tidak ada tembakau rokok, bisa kita gunakan rokok saja. Kemudian untuk NPK kita bisa gunakan daun-daun, ini daun mengandung NPK juga. Fosfor bisa gunakan batang, pelepah, ataupun daun pisang, bisa untuk kalium juga. Daun nangka, ini kita gunakan sabut kelapa saja yang kita sudah ambil airnya. Nah, ini air daun kelapa seperti itu. Nah, untuk bahan NPK sudah. Kemudian untuk bahan hormon ataupun ZPT, zat pengatur tubuh, ini kita gunakan bisa menggunakan bongkol pisang. Kemudian kita gunakan ini rebung bambu, bisa gunakan rebung bambu. Nah, ini untuk ini daun bawang merah, ini untuk ZPT juga. Untuk gibberellin ataupun auksin ada semua ini. Ini kebanyakan sitokinin, jadi untuk pertumbuhan akar dan cabang. Ini juga untuk akar dan cabang tunas, bisa juga untuk ini. Kemudian ini untuk fungisida, bisa gunakan bawang putih seperti itu. Nah, ini untuk pupuk daun, bisa kita pupuk semuanya. Ini kita bekas nanas. Nah, semuanya kita haluskan semua. Kalau misalnya ada tambahan yang lain tidak apa-apa. Yang penting kita mengetahui fungsinya adalah ini untuk pengatur tumbuh, hormon tumbuh, untuk akar dan tunas biasanya ini. Kemudian ini juga untuk akar dan tunas juga. Ini untuk fungisida. Nah, nanti kita tambahkan ini air cucian beras. Ini banyak mengandung mikroorganisme yang bagus untuk tanah ataupun bakteri antipatogen. Jadi dia banyak bakteri baik. Bisa kita kocorkan langsung, nanti kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan ini E4, kemudian gula kita tambah 5 sendok seperti itu. Ini kita takaran sekitar 2 liter seperti itu. Langsung semua bahan kita haluskan semua. Ini semua bahan tadi sudah kita iris seperti itu. Untuk bawang, kemudian ini daun yang tadi, ini buahnya tadi kita masukkan juga. Nah, kemudian ini daun pandan, daun sirih juga bisa dibuangnya. Nanti kita blender, kita tambah air perasan jeruk, perasan ataupun bekas air cucian beras seperti itu. Ini sudah sedikit saja, ini masih banyak. Kita haluskan, kita blender, kita
isi air beras saja. Di sisanya kita untuk campur E4 nantinya. Ini kita blender dulu. Ini airnya tadi kita blender dulu. Nah, ini bahan sudah kita haluskan. Ini kita masukkan di dirigen. Kemudian kita tambah tadi bekas air sabut kelapa, kemudian E4 dan E4 ini kita kasih 3 tutup botol, 3 tutupnya. Kemudian kasih gula seperti itu. Ini gula kita encerkan dulu dengan air bekas beras tadi, sisa tadi nanti kita masukkan. Kemudian kita tambah E4. Ini kita tambah E4. E4 nya kurang, nanti kita tambah lagi. Nah, ini kita kasih 5 botol biar cepat untuk waktu. Ini fungsi gulanya untuk mengembangbiakkan hormon ataupun bakterinya. Jadi untuk sebagai makanan daripada bakteri E4 ini. Ini kita haluskan dulu untuk ini gulanya. Ini gula beserta E4 sudah kita cairkan. Nah, untuk E4 bisa kita gunakan merek E4 ini untuk tanaman. Kemudian kalau misalnya MA11 bisa juga merek MA11. Terserah, probiotik apa saja. Yakult juga bisa untuk 2 botol mungkin 1 liter. Jadi ini untuk sebagai pengurainya supaya kualitas daripada bahan ini meningkat dan VOC nya atau pupuk cairnya ini nanti bisa berkembang biak dengan baik karena dibantu oleh mikroorganisme. Ini kita masukkan ke dalam tabung, nanti kita encerkan lagi. Ini air cucian beras bekas, ini bukan cucian beras, ini sabut kelapa untuk kaliumnya. Ini sudah agak hilang untuk kadal. Ini kita masukkan untuk cucian beras yang sisanya tadi. Jadi kalau misalnya ada cucian beras setiap hari, kita bikin aja terus setiap hari, masukin botol. Nah, ini yang tadi kita masukkan, kita tuang yang kita campur tadi. Ini kita masukkan sini dulu. Sedikit-sedikit saja. Kalau tidak ada blender bisa ditumbuk saja, karena cukup keras nanti bisa merusak blendernya nanti untuk bahannya. Ini semua ampasnya kita masukkan semua, nanti sudah jadi kira kurang lebih 7 hari atau 14 hari nanti kita saring biar bisa untuk disemprot. Kemudian bekas ampasnya ini bisa kita jadikan untuk pupuk kocor, kita kocorkan saja sebagai pupuk padat seperti itu, kita pupuk saja. Untuk nasi tadi bekas cucian beras tadi untuk bagus untuk penyumbur tanah ataupun antibakteri, karena dia mengandung antibakteri ataupun antipatogen. Jadi terdapat teman-teman bisa cek di Google kandungan daripada bekas beras tadi. Jadi kita sudah selesai, kita bikin tadi, kita tutup selama 14 hari ataupun 7 hari. Ini untuk kurang lebih 2 liter. Ini tambah banyak, kita tambah bagus supaya cepat untuk proses pembentukannya. Nanti wanginya ditandai wangi yang harum kalau sudah jadi seperti roti, bukan seperti comberan, itu menandakan untuk pembuatannya ini berhasil. Mungkin ini saja. Jadi untuk membuat NPK dan pupuk organik cair dengan bahan yang sederhana ataupun yang di rumah pasti ada semua, dengan bantuan mikroorganisme ini E4 ataupun merek apa saja, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Dan kita tambahkan semua bahannya baik NPK kemudian ZPT tergantung dari bahan yang kita tambahkan. Kemudian untuk bahan fungisida yang berkarakter rasa yang tajam
aroma yang tajam serta memabukkan. Bisa teman-teman cek seperti untuk aroma seperti daun pandan, daun serai, daun jahe. Kemudian yang memabukkan bisa gunakan tembakau ataupun daun kecubung. Kemudian untuk rasa kita bisa gunakan cabai ataupun daun pepaya seperti itu. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Ini bukan untuk bermaksud untuk mengajari, tapi ini pengalaman kita pribadi, supaya kita hidup tidak menggunakan bahan kimia, tapi kita manfaatkan limbah yang setiap hari kita produksi dari rumah tangga kita, seperti air cucian beras yang tiap hari kita buang sia-sia, kita pergunakan untuk sebagai pupuk organik cair yang kita fermentasi dengan bantuan E4 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.